kasih hancur dengan tangan. Telinganya Kemaluan saya juga, iya. Waduh Tuhan. Kemaluan saya juga kasih hancur dengan tangan. Waduh Tuhan Yesus. Puting susu saya juga seperti itu, kasih hancur semua dengan tangan. Waduh Tuhan. Nusa Tenggara Timur, disingkat NTT. Cukup banyak plesetan yang bikin miris tentang NTT. Nanti Tuhan tolong, nasib tidak tentu dan masih banyak plesetan lainnya. Yang terbaru, plesetan yang bikin miris. Nusa Tertinggi Trafficking, BP2MI mencatat 516 pekerja migran asal Pulau Bangura tercinta harus pulang dalam peti mati. Dari jumlah tersebut, 363 adalah pria dan 153 perempuan. Hingga Juni 2023, tercatat 68 peti jenazah pulang ke kampung halaman tercinta, Pulau Bangura. Mereka adalah ayah, ibu, anak dan kerabat kita yang pergi merantau atau melarat dengan mimpi besar, namun harus pulang dengan kenyataan pedih. Kemarin kami mendapat laporan terakhir dari anak bahwa mereka sudah mulai disekap dan mereka sudah tidak mendapatkan makan, mendapatkan minum, sementara siksaan terus berlanjut di bawah ancaman, di bawah tekanan, siksaan yang bertubi-tubi, dicambuk, dipukul, disetrum, dan sebagainya. Ratusan peti mati, kapankah akan berhenti? Ratusan keranda nestapa datang hari demi hari, silih berganti. Ratusan kembang Nusa Tenggara Timur layu tumbang pulang dari tanah rantau dalam tubuh kaku, tak bisa mendekap lagi. Ratusan kehilangan besar, sangat besar, yang tak bisa diganti. Cerita pekerja migran tak melulu soal harapan yang berbuah manis. Cerita pekerja migran adalah cerita hari-hari panjang menunggu kepastian yang berakhir tragis. Saya tahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai scammer. Kami diberitahu bahwa kami akan dipekerjakan sebagai customer service. Dan lokasi kerja kami awalnya dijanjikan adalah di Thailand, bukan di Myanmar. Lokasi kami di Myanmar ini di Myawaddy, yang katanya Myawaddy ini adalah lokasi paling tidak aman di Myanmar. Cerita pekerja migran adalah cerita tentang malam-malam penuh siksa, ratap dan luka-luka menganga. Cerita tentang hari-hari penuh jam kerja di luar nalar. Cerita eksploitasi tanpa henti, pelecehan dalam ruang-ruang kedap suara. Para majikan yang tak punya hati di negeri yang jauh dari tanah air. Cerita pekerja migran adalah juga cerita tentang mimpi yang besar, memukau, yang tak selalu berbuah indah. Cerita tentang kenyataan miris bahwa doa dan angan manis bisa ditulis dan diucapkan berbaris-baris. Tetapi di ujung sana, setelah langkah pertama meninggalkan kampung halaman, muslihat dan kekejaman bisa datang berlapis-lapis. Di sini kok nggak mencapai target disiksa. Kamu disiksa dah. Ada banyak cerita ngeri yang disampaikan Pak Gabriel. Dilempar bangku yang tangan sama dengkulnya berdarah-darah itu karena Mbak Rosi dia cuman komunikasi salah sama leadernya. Tentang pekerja migran Nusa Tenggara Timur, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, juga kritik dan solusi yang ditawarkan. Kami tidak berhenti, kami terus mencari, mendengarkan secara langsung cerita dari para penyintas. Kami berbicara dengan Ibu Mama Mariance Kabun dari Timur. Begitu banyak cerita kepedihan yang kami dengar langsung melalui Zoom. Kisah yang berjalan di luar nalar kemanusiaan. Cuman kerjep begitu, ketahuan langsung cambuk. Keluar dipanggil nama harus dicambuk. Dicambuk. Cerita yang melontarkan tanya, bagaimana mungkin manusia yang dilengkapi pencipta dengan hati bisa sedemikian keji pada manusia lain?
hanya dengan alasan bahwa manusia yang satu berada di subordinat. Bagaimana mungkin manusia merasa berhak melakukan apa saja yang tidak layak hanya karena manusia yang satu berstatus bekerja dan orang lain upahan? Sangat tidak masuk akal. Filsuf Emmanuel Levinas memiliki pandangan tentang wajah. Wajah menurut Levinas bukan sebatas bagian tubuh yang perlu diingat. Lebih dari itu, Levinas memasukkan wajah ke dalam wilayah etika. Bagi Levinas, wajah menjadi sumber tindakan etis. Terus disetrum juga pernah, Panji. Tidak mencapai target. Jadi kebanyakan kalau penyiksaan tuh di sana setiap hari Sabtu. Kami nih kalau orang ayah, kalau keluarga ini kalau sehari Sabtu kita penampakan wajah yang lain, the other, selalu menuntut sikap tanggung jawab wajah sesama, selalu menggugat kebebasanku, kata Levinas. Berhadapan dengan wajah sesama, kita tidak bisa berbuat lain kecuali bertanggung jawab. Kehadiran wajah orang lain serentak membatasi kebebasan kita sebagai individu. Tanggung jawab adalah tindakan yang harus dilakukan atas wajah liar, wajah yang lain, wajah the others. Niat hati ingin membahagiakan keluarga pun pupus sudah. Iming-iming diberikan gaji besar bekerja di Arab Saudi sebagai pengasuh anak, justru berbanding terbalik. Wajah para korban adalah wajah yang menuntut kita menyatukan tekad, upaya, dan berteriak lantang. Ini tidak boleh dibiarkan terjadi lagi. Perjuangan melawan human trafficking dan upaya kita menuntut hak-hak korban adalah panggilan kita bersama. Kami di podcast Orang Kita akan terus membahas tema ini. Kami tidak akan pernah henti. Kenapa? Bukankah kita tidak mesti menderita untuk bisa bernyanyi? Stop berjual orang NTT. Jari tangan saya itu dipotong. Sampai bibir saya, sampai mulut saya hancur. Terbelah bagi dua. Wajah kejahatan kemanusiaan bernama human trafficking. Awalnya kan emang mau ke Saudi, cuman disarankan buat jadi baby sister, bukan jadi ART apa cleaning service. Ternyata kan kerjanya cleaning service yang overtime. Ya makan 1 kali sama mie remes itu juga. Makan jarang, minum air keran. Susah banget di sana makan. Sekarang kami terus berkomunikasi, merawat komunikasi dengan menjalin komunikasi yang intens. Kenapa? Manusia adalah citra ilahi, imago Dei. Kami bercakap, bersilaturahim dengan Mama Mariance, penyintas kejahatan kemanusiaan bernama human trafficking. Pada Mama Mariance, saya menitikkan air mata dalam podcast terakhir. Ia begitu cintanya pada 4 buah hatinya, rela meninggalkan kampung halamannya di beranda Flobamora, meninggalkan kecintaannya ke tanah seberang, negeri jiran Malaysia, untuk berharap yang terbaik untuk keempat putra putrinya. Namun yang didapat adalah kekejaman demi kekejaman. Majikannya, sang perempuan tak punya hati. Dengan kejam, ia melukai, menggoreskan luka menganga pada Mama Mariance. Tak hanya gigi 4 yang ditanggalkan dengan paksa, lidah yang dipahat dengan luar biasa kejamnya, telinga yang diapit pahat, dan macam-macam penderitaan lain. Cerita yang menyisakan luka. Bagi saya, bahkan hanya mendengarkan peristiwa itu sekian tahun kemudian masih membekas di hati. Mama Mariance dan ratusan korban lain adalah kisah tentang kita. Kisah bagaimana kita harus berusaha melawan kejahatan kemanusiaan. Karena apa? Martabat manusia itulah yang utama. Kami mendorong pejuang-pejuang kemanusiaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, mari bersama, bahu-membahu, angkat tangan kita melawan kekejaman, melawan mafia-mafia yang bergelut di dunia kejahatan perdagangan manusia. Mama Mariance
mungkin hanya kisah seorang mama, tapi ia adalah manusia, wajah citra Allah yang harus kita perhatikan, harus kita refleksikan bersama. Selain dia pukul itu, dia cabut gigi saya. Dia pakai tangan untuk cabut gigi saya. Dan telinga saya juga hancur. Tapi saya tetap bersabar. Saya tetap ada di hadapan majikan untuk saya kerja. Sampai 8 bulan. Ketika wajah Mama Mariance muncul di kepala dan nalar kita, masihkah Anda pantas berbicara tentang pemisahan Flores dari Nusa Tenggara Timur tercinta? Masihkah Anda layak berbicara tentang pemekaran ini? Saya tidak. Kami di podcast Orang Kita bukan tidak mendukung pembentukan Provinsi Kepulauan Flores, tapi masalah-masalah Mama Mariance dan ratusan korban human trafficking, perdagangan orang, justru yang harus jadi sasaran kita untuk kita selesaikan. Bahwa pada ujungnya nanti kita berjuang untuk Flores dengan provinsi baru, it's okay. Tapi di depan mata kita, Mama Mariance menuntut keadilan. Bukan dengan memberi dia harta atau apapun, bukan. Tapi dengan melawan bahwa perdagangan manusia harus dihentikan. Masihkah Anda berharap untuk Flores pisah dari Flobamura? Sementara kiri kanan masih banyak mayat yang datang dari tanah jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya KBP Beni Prasetya SHSIK Kapolres Prinsewu menghimbau kepada masyarakat Prinsewu untuk tidak mudah percaya dengan seseorang yang menawarkan janji-janji atau iming-iming bekerja di luar negeri dengan proses mudah dan gaji besar. Karena kemungkinan Anda akan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, jika ingin bekerja di luar negeri, agar mengecek dan menghubungi Dinas Ketenagakerjaan di area setempat atau Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia terkait kejelasan perusahaan yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Kami juga meminta untuk segera melapor ke aparat penegak hukum apabila Anda menjadi korban atau mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya jual beli manusia menunjukkan bahwa manusia bukan dianggap sebagai pribadi yang bermartabat, namun disamakan dengan barang atau benda. Tuhan Sang Pencipta tentu menangis menyaksikan perilaku umat manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau menghasilkan uang dengan cara perdagangan orang. PBB dalam program Sustainable Development Goals atau SDGs mengundang kita sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk saling menghormati, menghargai, mengasihi, dan tak seorang pun boleh ditinggalkan. PBB bermimpi tahun 2030 dunia tempat umat manusia ini berziarah, tidak ada lagi orang yang diperdagangkan, tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi kekerasan, bahkan tidak ada lagi penyakit dan kemiskinan. Mari kita berperilaku baik selama masih ada kesempatan, berjalan di jalan bermartabat tanpa meninggalkan seorang pun dan tanpa mengorbankan seorang pun. Mari kita bersinergi dan memperkuat komitmen bersama untuk mengakhiri perdagangan orang di dunia. Selamat Hari Anti Human Trafficking Sedunia tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, trafficking, perdagangan orang adalah larangan. Menguntungkan segelintir orang tetapi merugikan banyak dan menimbulkan korban. Kita siapkan sebagai calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan ilmu pengetahuan yang cukup, skill yang mumpuni, kuasai bahasa, dan jangan segan-segan minta pengalaman orang yang pernah sukses, termasuk orang yang gagal kerja di luar negeri. Kita siap menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan profesional,
dengan harapan membawa keberkahan dan kesejahteraan. Selamat Hari Anti Trafficking Sedunia 2023. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Misnu selaku Ketua Pansada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Pringsewu. Tentunya yang pertama mengajak masyarakat umat Hindu khususnya yang ada di Kabupaten Pringsewu ini untuk bersama-sama menghormati dan menghargai sesama serta ikut aktif menciptakan kehidupan keluarga bermasyarakat yang aman, adil, dan damai. Yang kedua, berani memberikan informasi yang benar apabila mengetahui fenomena perdagangan manusia. Yang ketiga, mari bersama-sama berbuat dengan masyarakat untuk bersama-sama mengakhiri perdagangan orang atau perdagangan manusia khususnya di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Salam sejahtera. Saya Pendeta Kristia Prihanto Putro, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Daerah Kabupaten Pringsewu, menyampaikan pesan pada Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia tahun 2023. Yang pertama, bahwa pada hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Oleh karena itu harus dihormati martabatnya. Namun kita juga tahu bahwa ada perdagangan orang. Bila kita tahu ada perdagangan orang, mari kita informasikan kepada pihak terkait. Yang ketiga, mari bersama-sama dengan sesama dan tetangga kita berpartisipasi mencegah perdagangan orang dan menghentikannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Sekian, amin. Kita bersama adalah ciptaan Tuhan yang memiliki martabat yang sama, memiliki hak yang sama untuk hidup, untuk berkembang bertumbuh sebagai manusia yang seharusnya. Namun kita pun dihadapkan dengan satu kejahatan, yaitu perdagangan manusia, perdagangan orang, human trafficking. Perdagangan manusia itu adalah kejahatan, kejahatan yang merendahkan martabat manusia itu sendiri, kejahatan yang mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok. Kita seharusnya sebagai orang beriman berani membela kebenaran, berani membela yang baik untuk sesama. Kita seharusnya juga berani membela sesama kita yang menjadi korban karena perdagangan manusia ini. Maka di hari anti perdagangan manusia menjadi kesempatan bagi kita untuk peduli dengan sesama kita yang menjadi korban karena kejahatan ini. Berani memberi pengharapan, membangkitkan lagi harapan mereka untuk beroleh hidup, beroleh kembali sebagai manusia dengan martabatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Fauji, Ketua Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dalam rangka ikut memperingati Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang sudah ditetapkan oleh PBB tiap tanggal 30 Juli. Untuk itu saya menghimbau dan mengajak yang pertama kepada para aktivis pemerhati sosial kemanusiaan untuk mengedepankan manusia sebagai pribadi yang bermartabat lebih dari yang lainnya. Saya pun menghimbau kepada para aparatur
penegak hukum untuk lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaan, terutama keberpihakan kepada para korban. Dan yang ketiga, saya mengajak kepada masyarakat untuk berani, tidak takut melaporkan kasusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun